Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di sapaan teduh kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menyapa kita. Maka dari itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Biarlah di dalam kehidupan kami selalu mengingat akan kebaikan-Mu. Dan pada kesempatan ini juga kami merindukan firman-Mu untuk menyapa kami, untuk mengajari kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil di dalam surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Mari kita perhatikan dan kita dengarkan. Kami akan membaca firman Tuhan untuk kita sekalian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang panah, bukan pula dengan perak ataupun emas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami mau mengajak kita sebelum kita merenungkan apa yang dihendak disampaikan oleh firman Tuhan di pagi hari ini, kita melihat lebih jauh apa sebenarnya yang dikehendaki oleh firman Tuhan bagi pembaca surat ini, bagi mereka pembaca pertama. Kami menemukan dua gambaran melalui ayat ini, situasi ataupun keadaan jemaat pada saat itu. Yang pertama, melalui kalimat sebab kamu tahu. Kalimat ini memberikan gambaran kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwa mereka yang dituju oleh Petrus adalah orang-orang yang sebelumnya sudah mendapatkan pengajaran tentang keselamatan dalam Yesus Kristus, dan tentunya pengajaran tentang doktrin-doktrin yang sudah dikembangkan oleh para rasul pada saat itu. Jadi bisa dikatakan bahwa bagi mereka berita tentang Yesus bukan merupakan hal yang baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui kalimat yang dipakai dalam ayat ini, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kita melihat melalui kalimat ini, kami mendapatkan informasi di pasal 4 ayat 3 bahwa yang dimaksud kehidupan mereka yang sia-sia adalah hidup dalam rupa hawa nafsu, keinginan daging, kemabukan, pesta pora, dan penyembahan kepada berhala. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, lebih tajam lagi sebenarnya mau mengungkapkan bahwa kehidupan mereka masih dikuasai oleh kedagingan yang tidak berguna. Kedagingan yang tidak berguna. Dua gambaran ini mau mengajak pembaca untuk kembali merenungkan. Kembali merenungkan bahwa kehidupan yang lama yang pernah mereka lakukan adalah kehidupan yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Artinya bahwa kepuasan sementara, hanya sementara. Penulis juga memberikan sebuah pengertian bahwa penebusan yang dilakukan oleh Yesus bukan juga dengan barang-barang fana yang pada umumnya diinginkan oleh semua manusia, yaitu emas dan perak. Tentunya kalau kita berbicara emas dan perak, saya, Bapak Ibu, dan kita semua pasti mengharapkan kita memiliki emas dan perak. Tetapi melalui penjelasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, penebusan yang dilakukan oleh Yesus jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Jika kita melihat emas dan perak adalah kesementaraan, tetapi penebusan yang diberikan oleh Yesus adalah penebusan yang kekal. Mengapa kami katakan demikian? Karena kalimat yang dipakai pada ayat ini adalah Yesus mengorbankan dirinya dengan darah yang mahal. Artinya darah adalah simbol kehidupan ataupun simbol kekekalan.
Artinya bahwa memang Petrus mau membandingkan kehidupan lama itu adalah kesia-siaan, dan kehidupan yang baru di dalam penebusan Yesus Kristus adalah kehidupan yang kekal, berguna ataupun bernilai. Baik bernilai bagi orang lain dan tentunya bernilai bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kita melihat bahwa firman Tuhan ini mau mengajak pembaca supaya kembali mengubah kebiasaan lama dan menampilkan cara hidup yang baru dan yang berguna. Kita mengakui bahwa sebenarnya memang mengubah sebuah kebiasaan itu sangatlah sulit. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang tertanam dalam diri kita sudah mendarah daging. Kita buat contoh, misalnya ada sepasang suami istri yang baru menikah sekitar 5 tahun. Pasangan ini selalu diperhadapkan dengan persoalan karena kurang memahami pasangan masing-masing. Atau selalu diperhadapkan dengan persoalan karena kurang pengertian di dalam hubungan antara suami dan istri. Hal ini terjadi karena suami menginginkan istrinya seperti yang dia pikirkan, seperti sudut pandang dia. Begitu juga sebaliknya, istri mengharapkan suaminya seperti yang dia pikirkan dan seperti cara pandang dia. Tentunya jika ini dipertahankan, prinsip ini dipertahankan, tidak akan menemukan titik temu untuk kebaikan bersama. Perselisihan ini menggambarkan kepada kita bahwa begitu sulitnya mengubah cara pandang seseorang. Apalagi cara pandang atau tabiat pasangannya jauh sebelum pernikahannya, mereka sudah dibentuk dengan kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat yang ada sebelum mereka menikah. Mungkin kebiasaan-kebiasaan itu sudah tertanam puluhan tahun. Contoh ini memberikan juga gambaran bagi kita bahwa memang mengubah cara pandang dan kebiasaan hidup itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini mau mengajak kita kembali untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih berguna, bermanfaat. Jika kita melihat perbandingan di dalam Efesus 4 ayat 22, Paulus berkata bahwa kita harus dengan tegas menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Orang yang sombong atau angkuh tidak harus tetap menjadi orang yang sombong atau angkuh. Orang pemarah tidak harus tetap marah. Orang yang keras kepala tidak harus tetap menjadi orang keras kepala. Orang yang suka berbohong atau menipu tidak harus selalu menjadi orang pembohong ataupun penipu. Orang yang suka mabuk-mabukan tidak selalu harus menjadi pemabuk. Kita tidak boleh menyerah kepada kebiasaan yang tidak baik. Maka kita harus melawan, tentunya sangat sulit. Dan kita harus berperang dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri kita. Yang harus selalu kita pegang juga dalam kehidupan ini adalah memperjuangkan kebaikan untuk menjadi manusia yang unggul dan bernilai di mata Tuhan dan di mata sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu atau mungkin kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Kita memiliki masa lalu yang tidak baik. Tapi kita yakin dan percaya ketika Tuhan bekerja di dalam pertolongan Roh Kudus, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Persoalannya adalah bagaimana kita mau membuka ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri kita. Dengan demikian, kehidupan kita akan diubah. Dengan pelan, kehidupan kita akan semakin baik. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, menuju kepada kebiasaan yang lebih berguna dan bernilai. Maka dari itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam melakukan aktivitas kita juga, kita harus selalu mengingat bahwa kita cukup berharga di mata Tuhan oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Mari kita tampilkan diri kita. Kita hadirkan diri kita dimanapun kita berada, menjadi
agen-agen kerajaan Allah bagi dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap mengajari kami. Biarlah kiranya Tuhan tetap menguatkan kami untuk bisa melakukan firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Bapa yang terkasih, pada kesempatan ini kami bersama-sama berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun, Depok, Lenteng Agung. Kami mendoakan seraian Tuhan pendeta kami, begitu juga dengan pertua diaken, begitu juga dengan pertua diaken emeritus. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka, tetap semangat di dalam melakukan tanggung jawab yang telah Engkau berikan, sehingga melalui pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami juga berdoa buat keluarga-keluarga mereka, biarlah tetap saling mendukung, dan pekerjaan yang mereka lakukan juga Tuhan berkati, sehingga melalui itu semua bisa saling mendukung di dalam pelayanan yang dilakukan. Kami juga berdoa buat kepengurusan yang ada, baik pengurus PJJ, pengurus kategorial, kepanitiaan, tim-tim yang mendukung di dalam pelayanan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka. Kami mendoakan orang tua kami Zaitun, biarlah Tuhan berkati sehingga damai sukacita yang selalu mereka rasakan. Tuhan berkati juga kategorial Mamre, Tuhan berkati juga kategorial Muria. Begitu juga kami berdoa buat kategorial Permata, Tuhan berkati perkuliahan mereka yang masih kuliah, pekerjaan mereka yang sudah bekerja, dan yang mencari teman hidup. Engkau berkati, Engkau tunjukkan yang terbaik. Yang mencari pekerjaan juga Engkau tunjukkan yang terbaik. Bagi anak KKR juga Tuhan berkati, anak remaja, anak tanggung, anak kecil, anak balita. Tuhan berkati kehidupan mereka, tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga menjamah setiap jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun, Depok, Lenteng Agung, yang mungkin pada saat ini bergumul di dalam perekonomian, pekerjaan, kesehatan. Biarlah Engkau hadir bagi kehidupan mereka, Engkau hadir sebagai solusi yang memberikan hikmat, yang memberikan kekuatan menjalani kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami, biarlah kiranya kehidupan kami tetap di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita menutup doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dari GBKP Runggun, Banjarmasin.